Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kuliah online peternakan. Kali ini kita akan membahas tentang penanganan pemotongan ternak dan juga pecahan karkas. Sebelum kita masuk ke proses pemotongan, yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah pra pemotongan. Pra pemotongan ini yang harus difahami juga yaitu adalah penanganan sebelum pemotongan ternak. Ada tiga hal atau segitiga yang saling berkaitan agar proses penanganan hewan-hewan ternak itu menjadi efektif. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan yang disesuaikan dengan habitatnya atau habitat hewan tersebut. Yang kedua adalah staf yang kompeten. Yang ketiga adalah peralatan-peralatan yang sesuai dengan tujuan dari proses handling. Nah, untuk penanganan pada saat pemotongan itu tergantung kepada yang pertama adalah pengetahuan dasar tentang hewan yang akan dipotong. Jadi Anda sekalian yang ingin melaksanakan proses handling ternak itu harus juga berhati-hati. Kita harus mengetahui latar belakang dari ternak atau sapi tersebut, dari jenis apa, kemudian apakah sapi-sapi tersebut sebelumnya pernah mendapatkan perlakuan yang kurang baik dan lain sebagainya. Kemudian harus juga mempunyai pemahaman tentang cara handling yang baik, dan kemudian ini yang juga cukup penting adalah sikap yang agresif dari peternak juga akan membuat penanganan menjadi sulit. Oleh karena itu, diharapkan setiap peternak atau setiap orang yang ingin menghandling sapi diharuskan dalam posisi yang tenang. Kemudian kita lihat handling. Prinsip handling yang utama atau prinsip utama handling adalah ketenangan, kesadaran ketenangan. Jadi kalau misalnya emosi kita bagus, kemudian juga kita punya ketenangan yang baik, maka sebetulnya tidak ada masalah dengan proses handling. Dalam proses handling tersebut, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebagai wawasan umum. Ini diadaptasi dari T. Grandin yang menemukan sebuah teori tentang flight zone. Flight zone ini adalah sapi yang membuat semacam zona pertahanan. Nah, ini zona pertahanannya, ini sapinya. Nah, sapi ini ketika ada orang-orang atau manusia yang masuk ke dalam zona pertahanannya, masuk ke sini, maka dia akan segera berpindah ke tempat yang lain. Nah, di belakang sini ada blind spot. Ya, di blind spot titik di mana sapi tidak bisa melihat orang atau daerah di belakangnya. Mari kita lihat. Sapi melindungi area di sekitar mereka yang disebut dengan flight zone. Ini flight zone, yaitu sebagai jarak di mana seekor hewan dapat mentolerir kehadiran individu yang tidak dikenal atau ancaman sebelum memulai pelarian. Jadi Anda sekalian kalau misalnya berada di sini ini aman. Ya, tapi kalau sudah berada di sini, maka sapi-sapi ini biasanya akan menjauh. Setiap kali flight zone diserang, maka sapi akan cenderung membangun kembali jarak yang aman dari ancaman. Tapi dalam kondisi kritis, misalnya ini batas flight zone-nya, sementara di sini ada dinding, ada pagar, atau ketika tidak ada cukup ruang untuk melarikan diri, ternak mungkin akan memberontak atau akan melawan berkelahi. Ya, jadi memang ini pengetahuan dasar yang diketahui, dan di sini adalah point of balance. Nanti kita akan terangkan apa itu point of balance. Ya, saya ulangi, ini adalah flight zone. Nah, ini ada karena mata sapi itu ada di kanan dan kiri, jadi dia bisa melihat sampai ke belakang. Tapi di sini di belakang ini sapi tidak akan bisa melihat. Yang perlu diingat adalah ukuran flight zone bervariasi dan tergantung pada spesies, lingkungan, pengalaman sebelumnya, dan cara penanganannya.
Kalau misalnya sebelum-sebelumnya sapi ini mendapatkan penanganan yang baik, misalnya mendapatkan animal welfare atau kesejahteraan hewan yang baik, maka biasanya flat zone ini tidak akan terlalu jauh atau dekat. Kemudian zona atau flat zone ini dapat bervariasi antara 1,5 meter hingga sampai 30 meter. Ternak yang diperlakukan pada tempat atau kandang yang sempit atau dipelihara di halaman belakang atau sapi perah atau kerbau memiliki flat zone yang biasanya sangat sedikit atau tidak sama sekali. Ya, kita bandingkan ini di peternakan yang luas. Maka sapi-sapi ini pun dia akan mempunyai flat zone yang luas juga. Tetapi pada sapi-sapi atau ternak yang dipelihara di belakang rumah, sapi-sapi pedesaan, sapi yang biasa berinteraksi dengan orang, berkomunikasi dalam bentuk misalnya dengan banyak orang yang lewat, ada suara-suara, maka biasanya flat zone itu sedikit atau tidak ada, bahkan juga mungkin bisa jadi tidak ada karena saking terbiasanya berinteraksi dengan manusia. Kayak tadi kita sudah berbicara tentang flat zone, ya ini flat zone ini. Flat zone. Oke, sekarang kita akan belajar tentang point of balance. Perhatikan, kalau tadi ini flat zone, point of balance ini gunanya adalah untuk mengkondisikan atau mengarahkan sapi sesuai dengan arah atau keinginan kita. Ini kita cari bagian bahunya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan bahu ini, maka diameter ini yang menjadi bagian lurus nih yang masuk ke bahu ini di sini disebut dengan point of balance. Jadi ini adalah titik keseimbangan atau titik dasar, ya, atau titik awal. Jadi sehingga ketika Anda berdiri di nomor 2 misalnya di sini, maka si sapi ini akan maju ke depan. Jadi kalau misalnya Anda tanpa menggunakan tali ingin mengharapkan sapi ini maju ke depan, maka Anda berdiri di belakang atau di belakang titik point of balance ini, di belakangnya. Kalau Anda menginginkan sapi ini mundur ke belakang, maka Anda maju sedikit dari nomor 2 maju ke depan. Ini terlalu jauh, ya, pindah ke sini di depan point of balance, di tengah-tengah ini ada point of balance, Anda pindah ke depan, maka nanti sapi akan mundur ke belakang. Kalau misalnya Anda berdiri di titik blind, titik buta atau titik tidak terlihat oleh sapi, maka sapi ini tidak akan bergerak alias diam, ya. Gunanya point of balance ini perlu diketahui untuk apa? Agar kita bisa menggerakkan atau bisa mengarahkan sapi. Nah, kita juga harus memahami bagaimana keselamatan pada saat handling. Ini hati-hati, jangan berdiri atau misalnya kita belum mengenal sapi-sapi yang akan kita handling, jangan tiba-tiba Anda langsung masuk ke zona flat zone-nya, kemudian Anda mendekati sapi tersebut. Maka ini hati-hati, kaki depan itu jarang sekali sapi untuk melakukan pemberontakan atau penendangan, biasanya kaki belakang. Nah, range-nya jarak seperti ini. Ini untuk sapi-sapi yang tua. Tapi untuk sapi yang muda biasanya dari pinggir ke belakang, ya, ke belakang. Tapi kalau pada sapi yang tua ini bisa ke depan sampai ke belakang. Ini bisa menimbulkan cedera bagi handling atau orang-orang yang handling. Resiko cedera jika sapi tidak sering ditangani. Ketika ternak dinaikkan dan diturunkan untuk transportasi, sapi ketika berada di lingkungan yang tidak dikenal dan beberapa ras tertentu. Oleh karena itu tadi sudah disampaikan bahwa ketika kita akan menghandling sapi, maka kita harus tahu dulu bagaimana sejarah sapi tersebut, ya. Dan hati-hati juga ketika proses penurunan sapi atau unloading dari truk ke kandang karantina.
Baik, sekarang kita melihat bagaimana ekspresi dari sapi ini juga harus juga kita ketahui sebagai wawasan. Yang pertama adalah sapi dengan kondisi kepala itu normal, maka ini menandakan bahwa sapi ini tidak terganggu apapun. Kemudian kita lihat ke sebelah kanan, slightly antagonistic, ini sapi sudah ada waspada, jadi sudah mulai waspada. Itu ditandai dengan kepalanya itu sudah agak menunduk ke bawah. Kemudian kita lihat ke sebelah kiri bawahnya lagi, highly antagonistic, ini sapi dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi, ya, tinggi, sehingga ini terkesan atau biasanya sifatnya pemarah atau siap untuk menyerang. Ini kalau misalnya sapi tadi netral, ini cukup segini lehernya, agak dipanjangkan sedikit lehernya, maka sapi ini mencirikan bahwa dia nyaman dengan keadaan Anda, dengan keadaan sekitar. Kemudian ini submissive, sapi-sapi ketika kepalanya ke bawah dan dijulurkan misalnya ke depan, maka ini sapi-sapi menandakan dia patuh, dia siap untuk diperintah. Kemudian ini sapi dalam keadaan bersiap melawan, ya, sebelum melakukan pertahanan, ya, dengan ditandai dengan seperti ini. Oke, kita lihat bagaimana dari ekornya. Coba lihat ekornya berdiri normal seperti ini, turun, menjulur ke bawah. Ini ketika berjalan atau ketika sedang merumput. Kemudian ini kondisi ekornya diselipkan ke dalam selangkangan, tandanya dalam keadaan dingin, keadaan sakit, atau dalam keadaan tertekan. Kemudian kita lihat yang ini, threatening, curiosity, or sexual excitement. Maaf, yang ini. Jadi apa? Ekornya dijauhkan, ya, dijauhkan agak sedikit ke belakang. Jadi dia mendapatkan tekanan, baik tekanan secara fisik atau tekanan secara seksual. Kalau ini hati-hati ketika sapi menjulurkan ke atas ekornya, siap untuk menendang atau mungkin juga bermain. Ini ekornya ketika ke belakang, biasanya sapi-sapi yang berlari kencang. Nah, kemudian setelah kita memahami bagaimana cara proses handling, maka kita juga harus memahami bagaimana proses SOP, standar operasional prosedur, tentang proses-proses transportasi darat. Bagian ini mencakup bongkar muat hewan ternak dan sistem transportasinya. Transportasi darat dari kapal ke feedlot atau rumah potong hewan. SOP ini mencakup proses-proses seperti penggunaan dan pemeliharaan fasilitas bongkar muat, menempatkan hewan ternak dalam kelompok yang tepat untuk transportasi, bongkar muat dengan stres minimum, dan mengidentifikasikan dan menangani hewan yang cedera. Hasil penelitian yang saya lakukan, jika hewan, terutama sapi Bali, ketika ditransportasikan dan tidak mendapatkan treatment apapun, ternyata ketika ditransportasikan di atas 10 jam, dia penurunan bobot badannya bisa sampai 10 bahkan sampai 15%. Oleh karena itu penting sekali dalam proses penanganan hewan-hewan yang akan ditransportasikan. Kemudian juga kita setelah ditransportasikan, kita juga harus menyiapkan ketika sapi itu akan disimpan di feedlot. Ya, di feedlot, persiapan fasilitas untuk kedatangan hewan ternak, mengidentifikasi dan menangani hewan yang cedera, mengatur hewan ternak dalam kelompok yang sesuai, penyediaan pakan, air, dan lingkungan yang aman, dan persiapan hewan ternak untuk transportasi ke rumah potong hewan. Ini juga penting ketika ada hewan-hewan atau ternak sapi yang setelah turun dari transportasi disimpan di feedlot. Kemudian apa yang dilakukan ketika sapi ini berada di kandang penampungan sementara? Jadi biasakan sebelum sapi-sapi itu dipotong, maka simpan dulu di kandang penampungan sementara. Karena ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa sapi-sapi yang akan dipotong
akan lebih baik kualitas dagingnya dan tingkat stresnya juga akan berkurang jika disimpan dulu atau diistirahatkan dulu kurang lebih 24 jam begitu. Nah, bagian ini mencakup desain pengoperasian kandang, penampungan, dan lain-lain. Dan kemudian juga di sini menyangkut desain dan pemeliharaan sarana penampungan, penanganan hewan dalam kandang penampungan, dan penanganan selama kondisi lingkungan yang ekstrim. Terakhir, apa yang dilakukan ketika akan dipotong? Ya, tentunya kita harus memeriksa dulu kondisi fisiknya dan juga antemortem, ya, pemeriksaan fisik antemortem. Dilihat apakah ada sapi-sapi yang dengan ada luka memar tapi mampu berjalan, ada tanda-tanda rasa sakit atau tidak, maka ketika akan dimasukkan atau ketika akan dipindahkan, maka harus diturunkan dengan tenang. Kemudian jika isolasi menyebabkan stres untuk ternak yang terluka, maka hewan tersebut dapat ditahan dulu dengan yang lain. Banyak hal yang menyebabkan hewan stres, nanti kita akan bahas di lain waktu. Kemudian ternak yang tidak bisa berjalan, maka diusahakan, atau ternak-ternak yang kesulitan atau yang sakit, maka diusahakan harus disembelih dalam keadaan darurat dengan prosedur penyembelihan yang baik. Dan menurut standar OIE, hewan yang terluka atau sakit harus dipotong terlebih dahulu secara manusiawi tanpa penundaan sesuai dengan rekomendasi OIE. Kemudian ternak yang tidak bisa bergerak tidak boleh diseret, didorong, atau terlempar serta dipaksa bergerak. Oke, ketika proses penanganan ini di daerah-daerah, bahkan di luar negeri pun saya masih melihat ada hal yang seperti ini dilakukan. Ini tidak boleh dilakukan. Ada ketika proses penurunan sapi dari truk ke kandang dengan memelintirkan ekornya, dengan menusuk matanya, kemudian menusuk bagian kelaminnya, itu tidak boleh. Kemudian ini juga hati-hati dalam proses handling, karena ketika ternak stres dalam proses handling, maka sebetulnya dia akan mengeluarkan hormon kortisol yang merugikan untuk konsumen tentunya. Karena hewan yang sendirian sangat gelisah. Yang kedua, penggunaan cattle talker itu juga diupayakan tidak terlalu sering digunakan, apalagi untuk melukai ternak. Oke, kita masuk ke pemotongan. Ada beberapa metode pemotongan yang biasa dilakukan. Yang pertama adalah Jewish kosher method. Ini kita tidak akan bahas karena ini menyangkut juga agama yang lain ya. Kita akan membahas dua saja nih. Muslim halal method dan non-religious. Biasanya dia menggunakan stunning atau di strum. Ya, kita akan membahas dua ini. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah kita akan melihat dengan metode stunning atau di strum dulu sebelum ada listrik barangkali atau belum tercipta alat seperti ini. Dia masih menggunakan alat tradisional tahun ya kurang lebih 150 tahun yang lalu. Ya, jadi seperti palu, dan ini yang dipukulkan ke skull atau ke tengkorak kepala tengkorak sapi. Nah, kemudian berkembang menjadi seperti ini yang sudah lengkap dengan power supply dan lain sebagainya. Nah, bagian mana yang di strum adalah orang-orang biasanya melihat bagian seperti ini. Jadi disilangkan dari tanduk ya, dari tunas tanduk ini ke mata. Kemudian pertemuan antara dua persilangan ini adalah tempat untuk menyetrum. Ya, menyetrum bagian ini. Gitu. Nah, kemudian setelah kondisinya sapi sudah terstrum, maka dibiarkan selama 20 menit, kemudian diperiksa bagian nafasnya dengan meraba bagian nose-nya atau bagian hidungnya, kemudian melihat matanya apakah ada pergerakan atau tidak. Kalau tidak ada pergerakan berarti sudah sempurna. Dan kemudian dilihat tulang rahangnya ya.
Rahangnya dengan menyentuh juga bagian lidahnya apakah masih ada pergerakan atau tidak. Kalau semuanya sudah dilalui, maka dilakukan pemotongan bagian pembuluh darah. Ada beberapa cara, ada 2 cara untuk memotong pembuluh darah. Yang pertama adalah mengeluarkan darah dengan di bagian dada, ya, di bagian dada ditusukkan ini bagian dada agar dekat dengan jantung sehingga darahnya keluar dengan cepat. Ada juga yang pembuluh darah ngejer di bagian leher, ya. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, kita tinggalkan yang metode stunning tadi, kita masuk ke Muslim Halal Method. Nah, Muslim Halal Method ini menggunakan cara Islam, cara halal, dengan cara sapi dijatuhkan terlebih dahulu dengan menggunakan banyak cara dijatuhkannya, tapi yang lebih baik adalah dengan menggunakan tali ini, simpul tali, dijatuhkan, kemudian setelah jatuh diikat kedua kakinya, dan kemudian diarahkan ke arah kiblat, dan kemudian dipotong bagian dekat ujung rahang, ya, dan kemudian dipotong bagian-bagian saluran-saluran, ada saluran nafas, ada saluran darah, dan kemudian juga ada di sini ada saluran darah yang ke tulang belakang. Kemudian dipapas sampai ke atas sampai ketemu dengan tulang tulang belakang, begitu, tulang belakang. Kemudian jangan lupa membaca basmalah. Nah, kemudian setelah itu ini skemanya, skema pemotongan sapi. Pertama, ini gambarnya lucu ya. Sapi dikirim ke tempat pemotongan hewan, kemudian disimpan di kandang karantina, kemudian diperiksa antemortemnya, ya, diperiksa fisik dan sebagainya, kemudian dilakukan proses pemotongan. Ini digunakan dengan stunning atau juga dengan pemotongan halal, kemudian digantung, kemudian dikeluarkan darahnya, dan kemudian dipisahkan, ya, dipisahkan kaki, kepala, ya, dan kemudian nanti ini jadilah karkas. Nah, ini karkas setelah dikeluarkan jeroan-jeroannya, ya, jeroan. Jadi karkas itu kan daging tanpa kepala dan tulang dan jeroan, ya, hanya tinggal daging dan tulang saja. Kemudian dipecah atau direcah, dan kemudian diperiksa postmortemnya, dicek kualitas dagingnya, kemudian direcah, kemudian akhirnya dikirim ke toko-toko atau dikirim ke produsen-produsen yang lainnya. Ini kita lihat bagaimana rataan bobot komponen non karkas. Kalau misalnya ada ada misalnya jumlah katakanlah N jumlah populasi begitu ya. Kemudian ini rataan standar deviasi. Oke, ini rataan berat badan sapi 345, maka bobot karkasnya adalah kurang lebih seperti ini, 50% ya bobot karkasnya. Jadi ini bisa dipakai juga perhitungan umum. Jadi kalau kita ingin menghitung berapa karkasnya, yaitu adalah 50% atau 51% dari bobot badan hidup. Kemudian kalau misalnya ditanya berapa berat daging bersihnya, tinggal dari bobot karkas ini, ya, bobot karkas ini nih yang tadi sudah keluar dari 50% atau 51% dikali 345, keluar bobot karkasnya 176, maka untuk mencari berapa daging bersihnya yaitu adalah 75%, ya, 75% dikali bobot karkas, ya. Kemudian ini bobot kulitnya sekitar berapa persen? 15%. Bobot jeroannya ini jeroan, ya. Kemudian bobot lemak, bobot kaki, bobot kepala 10%, bobot ekor 0,57, ya. Nah, ini
pembagian recahan-recahan dagingnya. Kita lihat cak 25%, brisket 4%, seng 3%, flat 7%, ribnya 9%, dan kip bisa dilihat sendiri di sini. Baik, sekian itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.